Hasil akhir pertandingan Persib Bandung melawan Lion City Sailors di laga perdana Piala Champions Asia 2 berakhir dengan skor imbang 1-1. Ya, ini tentunya bukan hasil yang diinginkan oleh Persib Bandung karena Persib di laga melawan Lion City Sailors ini itu sangat begitu mengincar kemenangan, mengincar 3 poin, tetapi petaka itu datang menjelang akhir babak kedua. Ketika stamina pemain Persib sudah mulai menurun, fokus serta konsentrasi sudah buyar. Nah, sehingga di sanalah momentum yang dimanfaatkan oleh pemain Lion City Sailors. Sehingga mau tidak mau Persib Bandung harus menerima kenyataan dan harus rela berbagi poin dengan Lion City Sailors. Nah, sedangkan di pertandingan yang lain di grup yang sama, di grup G antara Bangkok United melawan Selangor FC, itu berakhir untuk kemenangan Bangkok United dengan skor 4-2. Nah, berarti klasemen sementara Bangkok United itu memimpin dengan 3 poin, lalu juga di peringkat kedua Lion City Sailors, di peringkat ketiga Persib Bandung, dan di peringkat keempat adalah Selangor FC. Nah, tentunya Persib Bandung, perjalanan dari Persib Bandung masih sangat panjang dan kita harus selalu mensupport, mendukung, apalagi Boyan Hodak di pasca akhir atau setelah pertandingan itu menyampaikan di sesi konferensi pers, menyampaikan bahwa ini adalah pertandingan terbaiknya selama 3 tahun terakhir. Entah apa maksud dari Boyan Hodak, apakah dia ingin meredakan tensi bobotoh yang memang dengan ekspektasi akan menang, ya, dengan ekspektasi Persib akan mengalahkan Lion City Sailors, atau ini merupakan permainan pikiran ya yang diberikan oleh Boyan Hodak kepada bobotoh. Nah, tentunya di konten terbaru kali ini saya akan mereview jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Lion City Sailors. Tapi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, Persib di babak pertama itu bermain dengan tempo yang sangat lambat. Ya, bukan hanya Persib sih, tapi Lion City Sailors juga itu bermain dengan tempo yang sangat lambat. Terlihat kedua tim di babak pertama, di 10 menit babak pertama itu masih meraba-raba ya tentang jalannya pertandingan dari lawan ya dan sebagainya. Nah, sehingga selama 10 menit awal itu ya kita hanya menyaksikan kedua tim hanya bermain di lapangan sendiri, apalagi Persib itu bahkan hanya sampai lini tengah saja. Nah, tetapi setelah memasuki menit ke-15 ya, Persib Bandung langsung menemukan ritme permainannya sehingga langsung mengancam dengan serangan-serangan berbahaya ke kotak penalti dari Lion City Sailors. Tercatat sampai dengan menit ke-18 atau tepatnya menginjak menit ke-19, Persib Bandung itu mendapatkan peluang emas dari aksi Uliam ya yang merebut bola dengan kepalanya diberikan kepada Sadi Ramdhani, tetapi Sadi Ramdhani itu kurang cepat, hanya terlambat 0,1 detik ya. Tapi kalau Sadi Ramdhani cepat, wah itu sudah Persib di babak pertama itu sudah memimpin dengan skor 1-0. Ya, bukan hanya Sadi Ramdhani juga yang mendapatkan peluang. Eliano Reinders di menit ke-21 itu pun mendapatkan peluang lewat tendangan on targetnya yang sayang sekali masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Lion City Sailors. Saya melihat bahwa pemain Lion City Sailors khususnya penjaga gawang itu sangat tinggi besar. Ya, kalau yang saya baca datanya itu tingginya kemungkinan 2 meter lebih gitu ya. Bahkan ya orang Indonesia nggak ada yang setinggi itu. Nah, kelemahan kiper yang tinggi itu biasanya bola-bola bawah dan itu pun sempat dicoba beberapa kali oleh Persib Bandung ya melalui tendangan-tendangan yang memang posisinya langsung ke gawang gitu ya. Tetapi ya sayang sekali sampai dengan berakhirnya babak pertama itu nggak ada yang terjadi gol. Lalu di babak pertama juga saya melihat bahwa lini tengah Persib ini sangat solid. Apalagi permainan kombinasi McLeod dan Luciano itu memberikan warna dan karakter ya di lini tengah dari Persib Bandung. Ya, bahkan ketika terjadi transisi positif atau terjadi proses build up serangan, lini tengah dari Persib Bandung itu di laga melawan Lion City Sailors, saya bisa katakan bahwa itu adalah pertunjukan terbaik. Makanya wajar saja ya jika Boyan Hodak mengatakan bahwa permainan Persib itu melawan Lion City Sailors itu adalah permainan terbaik selama 3 tahun terakhir. Karena memang fakta yang menunjukkan di lapangan memang Persib secara build up, lalu juga pemain lini belakang, lini tengah dan lini depan itu di babak pertama rapi sekali mainnya. Namun sayang sekali gak ada gol aja yang terjadi. Kalau ada gol ya mungkin Persib itu punya kepercayaan diri yang sangat berarti di babak pertama gitu. Lalu disayangkan juga McLeod ya menjelang akhir babak pertama itu cedera di posisi pinggang atau pinggir pinggang ya karena terjadi salah tumpuan ya kalau saya melihat sekilas atau terjadi dalam proses duel. Nah, namun
cederanya Mark ini ternyata Mark tidak bisa melanjutkan pertandingan atau menyelesaikan pertandingan sampai dengan berakhirnya babak pertama dan terpaksa harus digantikan oleh Tom Haye. Nah, masuknya Tom Haye, harapan saya itu bisa lebih menghidupkan kembali ya permainan Persib Bandung, apalagi dengan umpan-umpan dengan akurasi tingginya ke lini depan ya. Tetapi sampai dengan barisan babak pertama saya belum melihat Tom Haye itu memberikan atau ya menerapkan magicnya lah gitu ya di atas lapangan. Nah, untuk lini belakang Persib Bandung sejauh babak pertama masih solid, masih sulit untuk ditembus, dan bahkan saya sangat mengacungkan jempol gitu ya kepada pemain Persib Bandung karena Lion City Sailors ini selain mereka pernah menjadi juara bertahan di Liga Singapura, mereka pun merupakan finalis Piala Champions Asia 2 di musim kemarin. Bayangkan loh, finalis. Makanya wajar saja gitu ya jika mereka punya pemain-pemain yang dengan kualitas Eropa dan kualitas yang sangat bagus, secara market value-nya juga sangat tinggi gitu. Sedangkan Persib Bandung kan di kompetisi ini itu baru menyusun ya, baru melangkah, dan mereka kan sudah malang melintang. Nah, ini yang menjadi memang perbedaan pengalaman lah ya di Piala Champions Asia 2. Oke, sampai dengan barisan babak pertama tidak ada gol yang terjadi dan permainan itu lebih condong ya, bahkan lebih dikuasai oleh Persib Bandung. Oke. Di babak kedua, Persib langsung mengambil inisiatif serangan. Dan untungnya pemain Lion City Sailors adalah pemain belakangnya itu melakukan kesalahan passing. Di sana langsung disambut oleh Sadi Ramdhani dengan kecepatannya, dengan dribbling yang sangat memang bagus sekali ya, langsung membawa bola ke kotak penalti, dan Sadi Ramdhani tahu kelemahan penjaga gawang dari Lion City Sailors ini adalah bola bawah. Dan ternyata betul. Gol Sadi Ramdhani itu sangat mulus sekali ya. Penjaga gawang dari Lion City Sailors yang memang di babak pertama itu terkenal sangat akurat dan tangguh ya dalam duel-duel bola udara ataupun antisipasi serangan atau pembacaan bola dari pemain Persib Bandung. Tetapi di babak kedua ini kecolongan dengan satu tendangan keras kaki kiri oleh Sadi Ramdhani. Persib unggul di babak pertama ya di awal babak kedua itu dengan skor 1-0. Nah, sedangkan dengan kebobolannya Lion City Sailors di awal-awal babak kedua ini memicu respon yang sangat cepat. Pemain Lion City Sailors itu langsung mengambil alih permainan dengan terus mengurung pemain Persib Bandung di lapangannya sendiri. Bahkan Lion City Sailors itu menerapkan garis pertahanan yang sangat begitu tinggi. Dua center back-nya itu hampir berada di tengah loh. Gitu ya. Itu saking tingginya. Dan Persib Bandung setelah gol pertama kurang lebih dari menit ke-60 sampai dengan menit ke-80-90 itu terus bertahan dan harus rela terus diserang gitu. Nah, ini yang memang saya sayangkan. Padahal Persib kenapa tidak gitu ya bermain seperti halnya di babak pertama. Karena kan di babak pertama meskipun Persib bermain terbuka, Lion City Sailors juga masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Persib Bandung. Gitu. Nah, sehingga keadaan ini memaksa Boyan Hodak untuk melakukan rotasi. Ramon Tangki dan Sadi Ramdhani diganti. Ramon Tangki digantikan oleh Andrew Jung dan juga Sadi Ramdhani digantikan oleh Berguinho. Dengan hadirnya dua pemain ini diharapkan gitu ya Persib Bandung bisa melakukan proses counter attack atau transisi positif ya ketika mereka diserang. Nah, namun ini gak berjalan gitu. Kenapa gak berjalan? Saya melihat lini tengah Persib ini kalah bersaing tidak setangguh di babak pertama. Nah, ini permasalahannya. Kalau aja lini tengah Persib Bandung bisa berduel dan kuat dan mendominasi permainan di lini tengah, saya bisa menjamin Persib Bandung bisa mencetak lebih dari 1 gol. Nah, ini yang banyak dipertanyakan juga oleh para bobotoh. Lah, peran Tom Haye itu gimana, seperti apa? Ya wajar ya, Tom Haye baru main 2 pertandingan loh. Ya, dan itu pun pun harus menyesuaikan dengan kultur, dengan suhu, keadaan, permainan, taktik ya. Beda seperti di Eropa dan di Persib Bandung, itu jelas beda, makanya butuh adaptasi. Bahkan Eliano Reinders pun tidak terlalu maksimal menurut saya ya. Bahkan perannya itu sampai tidak terlihat lah ya sepanjang babak kedua. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman bobotoh, jika memang protes lah Tom Haye, kenapa Tom Haye lah, itu oknum yang sengaja ingin memprovokasi. Oke. Lalu masuk ke menit 70, lini tengah Persib masih aman, tetapi ketika masuk ke menit ke-80, nah ini baru huru-hara terjadi. Lini belakang Persib ini sangat kedodoran dengan serangan bergelombang dari pemain Lion City Sailors. Ditambah lagi, mereka itu banyak miskomunikasi. Nah, ini yang memang harus diminimalisir sekecil mungkin.
komunikasi miskomunikasi ini itu bisa mengakibatkan blunder. Dan untung saja Persib gak blunder di babak kedua. Padahal kan saya mencatat kurang lebih ada 4 kali loh antara Teja Paku Alam dan center back ya Patricio Matricade ataupun Julio Cesar itu miskomunikasi. Bahkan di babak pertama juga ada gitu ya yang beberapa kali harus diambil keputusannya oleh Federico Barba. Oke, masuk ke menit 80 Persib Bandung terus ditekan. Nah, sehingga masuk ke menit injury time, Persib Bandung sudah kelihatan bahwa pemain Persib Bandung ini sangat keletihan. Mereka pun beberapa kali Teja Paku Alam harus terus berjibaku ya, menghadang bola yang datang ke gawangnya. Nah, sehingga petaka itu datang di menit ke-9 plus 2. Ya, di saat situasi fisik, stamina, fokus, konsentrasi itu sudah turun, di sanalah pemain Lion City Sailors bahwa sudah saatnya mereka mencetak gol. Dan benar saja. Ya, striker Lion City Sailors tanpa pengawalan, Patricio Matricade itu sangat berada di belakangnya sangat jauh sehingga gak mungkin untuk bisa berduel bola udara. Padahal kalau ditempel itu menurut saya gak akan terjadi gol. Ya setidaknya kalau gak kena pun ya bisa ditangkap lah oleh Teja Paku Alam. Namun sayang sekali dengan hasil ini berarti Persib masih belum bisa menunjukkan talinya di awal-awal laga. Dan nanti di tanggal 1 Oktober Persib akan kembali tampil di Piala Champions Asia 2 dengan menghadapi Bangkok United. Gak mudah sebenarnya ya perjalanan Persib Bandung di grup ini. Harus banyak perjuangan, harus banyak effort yang dikeluarkan gitu ya. Karena jelas sekali Persib Bandung harus bisa mengamankan 3 poin minimal di laga kandang gitu ya. Dan kalau misalnya dengan hasil seri apalagi kalah itu justru akan menyulitkan Persib Bandung di laga-laga selanjutnya. Nah itu teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.